hati-hati, tidak ada lampu lalu lintas, ada bundaran. Kita akan ke kanan, jadi kita wajib memperhatikan arus. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya kenapa sih iseng-iseng mau ke Solo. Nah, saya katakan bahwa di Yogyakarta juga bentuknya sama ya. Pasti ada semacam roller coasternya kayak gitu. Kenapa? Apakah itu memang menjadi sebuah, ini UMS ya, UMS, universitas yang namanya Surakarta, tetapi di Sukoharjo. Wow, cukup crowded teman-teman. Ada bis. Ya kalau nggak salah yang ini teman-teman. Jalan Kutai Utara ya, rumahnya Pak Jokowi di sini. Nah, sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu. Kita jumpa lagi ya. Dan pada kesempatan video kali ini cukup spesial teman-teman. Di thumbnail tentu teman-teman sudah baca ya. Jadi hari ini kita akan motoran sampai ke Solo. Harapannya ya teman-teman, kita sampai ke rumahnya Presiden Joko Widodo. Nah, seperti apa keseruan perjalanan kali ini? Nanti kita lihat. Dan posisi saya sekarang teman-teman ada di depan markas Komando Pasukan Khusus ya, di daerah Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo ya, tepatnya di mana nih? Kartosuro teman-teman ya. Kalau di map seperti ini ya teman-teman. Ya, di map seperti ini. Ya, jadi ini Surakarta ya teman-teman ya. Ya, ini Surakarta, kemudian Klaten ini kan. Nah, di sini kita. Nah, seperti ini. Karena nanti akan arahnya ke Kartosuro, kemudian ke arah kanan teman-teman menuju ke Solo ya. Terus dan nanti kita akan menuju ke sini ya, ke rumahnya Pak Joko Widodo. Baik teman-teman, kita langsung saja ya menuju ke rumah pria Solo. Kita mulai perjalanan ya, pelan-pelan ya, karena arus kendaraan sangat ramai ya dari arah belakang teman-teman pun dari arah depan. Beruntungnya ini memang jalur ruas yang satu arah ya. Ini kompleks Kopassus ya teman-teman, grup 2 Kopassus yang ada di daerah Sukoharjo ya. Bagi teman-teman yang mungkin udah terbiasa lewat sini ya tentu tahu ya. Jadi kita akan memulai perjalanan dari sini ya, dari sekitar markas Komando Kopassus, dan nanti kita akan menuju ke arah Solo. Dan kondisi jalan teman-teman, yo sebelumnya ya teman-teman ya, ini saya lakukan perjalanan ini pada hari Sabtu tanggal 6 atau Juni 6 atau 7 Juni ya teman-teman, tahun 2026. Sampai lupa, ini markas grup 2 Komando Pasukan Khusus. Oke. Ya, gerbang resminya di sini ya teman-teman. Lapangannya di sebelah situ. Jadi perjalanan ini saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 7 atau 6, saya malah lupa, Juni tahun 2026. Ya, siang hari ya, sekira jam 13 waktu Indonesia Barat. Jadi memang benar-benar dalam keadaan yang, atau siang hari yang benar-benar siang hari teman-teman. Cuman memang kalau dilihat dari kondisi langit itu kok ya tidak biru ya teman-teman. Di sana teman-teman bisa lihat juga. Terlalu banyak polusi atau memang mendung? Oke, jadi tidak masalah ya. Intinya semoga kita nanti sampai perjalanan atau sampai tujuan dalam keadaan yang aman ya. Baik, saya kembali lagi ke jalan. Ini adalah rangkaian dari jalan Jogja Solo ya, ruas Sukoharjo, atau lebih tepatnya mendekati daerah Kartasura teman-teman, atau Kartosuro ya kalau orang Jawa itu mengucapkannya Kartosuro. Bahasa resminya itu ya Kartasura teman-teman. Artinya ini sudah memasuki tempat yang cukup ramai ya.
karena memang ya jalur ini adalah jalur yang menghubungkan daerah di atau kota ya, Yogyakarta dan Solo teman-teman ya. Ya, mau tidak mau jika akhirnya lalu lintas kendaraan ya ramai ya, berbagai macam kendaraan lewat di daerah ini teman-teman. Dan sebenarnya ya, ini sebenarnya ketika dahulu ada perpindahan exit tol ya, dari yang awalnya itu di daerah Colomadu ya, kemudian sekarang sudah ada yang ada di Klaten ya, di Jogonalan. Kok Jogonalan sih? Polahan Harjo teman-teman. Entahlah apakah ada perubahan arus lalu lintas, saya tidak terlalu paham ya. Jadi apakah ada? Jadi yang awalnya dari depan sana teman-teman, exit di Colomadu kan semisal mau ke Jogja kan pasti lewat sini ya. Tapi begitu sekarang ada exit tol Polahan Harjo kan harusnya kendaraan itu turunnya di Polahan Harjo gitu. Nah, ini kemungkinan besar tentu akan berpengaruh ya terhadap arus kendaraan. Oke, kita sudah sampai di pertigaan legendaris di daerah Kartasura teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hati-hati, tidak ada lampu lalu lintas, ada bundaran. Kita akan ke kanan, jadi kita wajib memperhatikan arus kendaraan dari arah kanan ini. Oke, hati-hati. Dari arah kiri, ya, dari arah kiri teman-teman juga kencang-kencang ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke arah kanan atau lurus ini teman-teman. Kita sampai di Kartasura. Kalau dari arah kiri tadi atau dari belakang kita itu menuju ke arah Boyolali ya, menuju ke arah kecamatan Kabupaten Boyolali ya, Jawa Tengah teman-teman. Nah, kita arahnya ini menuju ke arah kota Surakarta atau Solo. Ini siang hari cukup lengang atau mungkin ya tidak terlalu padat, tidak tahu nanti sore teman-teman atau malam. Tidak tahu apakah nanti malam akan ramai atau macet seperti apa ya. Kemudian perlu diketahui juga bahwa ini adalah salah satu jalur yang mengarahkan menuju ke Bandara Adi Sumarmo ya, di daerah Boyolali teman-teman, tapi orang mengenalnya Surakarta ya. Jadi Bandara Adi Sumarmo juga arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Setahu saya arah kiri ini teman-teman, setahu saya ya. Kalau mau ke bandara arahnya ke kiri ini. Nah, tolong dikoreksi kalau salah. Karena kita tidak menuju ke bandara, karena kita ingin menuju ke rumahnya Pak Jokowi. Gitu, jadi kita lurus aja begitu. Kita lurus aja. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya kenapa sih iseng-iseng mau ke Solo. Nah, saya katakan bahwa saya tidak menjamin loh teman-teman, nanti kita akan sampai di sana dalam artian diperbolehkan ataupun diizinkan. Tapi ya apa salahnya ya kita mencoba ya, karena vlog saya ini kan vlog motoran ya teman-teman. Jadi barangkali saja gitu ya ada teman-teman yang ingin motoran menuju ke rumahnya Pak Jokowi dari arah barat, nah, terutama teman-teman ya dari arah barat, maka semoga ya harapan saya video ini bisa menjadi referensi ya. Mau motoran ke arah timur jauh teman-teman misalnya, terus sampai di daerah-daerah sini, wah mampir bisa saja ya. Nah, video ini berusaha untuk memberikan informasi kepada teman-teman menuju ke rumahnya Bapak Joko Widodo. Dan perlu dipahami bahwa vlog ini tidak ada kaitan dengan permasalahan politik ya teman-teman. Jadi bukan berarti kemudian ini ada kaitannya dengan agenda politik ataupun dukung-mendukung, tidak ya. Ini benar-benar 100% ya ingin motoran saja ke sana begitu. Karena saya melihat di media sosial itu cukup ramai ya, menuju ke arah Pak Jokowi itu cukup ramai. Oke, ini ada mobil yang entah mungkin yang mau belok apa gimana ya.
Baiklah teman-teman. Oh ya, mungkin mau ke Indomaret. Kita lampaui dari sisi kanan aja. Terlihat cukup lengang teman-teman kondisi Kartosuro seperti ini. Dan ini juga adalah jalur resmi, ya, jalur utama. Jika teman-teman selain menuju ke Solo, Surakarta teman-teman, menuju ke kota atau kabupaten setelahnya, ya, yaitu di Karanganyar. Karanganyar Sragen lurus, ya, Ngadirejo kanan, Pabelan kiri, ya. Jadi benar kan? Jadi ini adalah jalur utama juga menuju ke arah Kabupaten Karanganyar, ya. Tentu yang cukup terkenal atau teman-teman mungkin lebih mengenalnya kalau dikatakan bahwa ini adalah jalur utama menuju ke Tawangmangu. Saya kira lebih tahu ya Karanganyar mana gitu. Nah ini Tawangmangu, objek wisata di Tawangmangu ya, Grojogan Sewu dan yang lainnya begitu. Nah ini adalah jalur utamanya, meskipun ya teman-teman kalau memang mau memakai jalan tol juga bisa ya. Setahu saya nanti turunnya itu di Karanganyar ada. Ya, jadi tidak turun di sini ya, tidak turun di Solo ya. Atau turun di Solo ya, teman-teman. Jadi bagi yang memakai jalan tol tentu bukan jalur ini yang dipakai ya. Tapi ada di sebelahnya. Jadi di jalan atau jalur jalan tolnya. Baik, teman-teman. Jadi selain menuju ke Tawangmangu, seandainya ya teman-teman pengen melanjutkan ke arah timur juga bisa. Jadi dari Tawangmangu nanti turun ya, dari naik kan itu teman-teman, naik ke gunung, kemudian ke Jawa Timur ya, daerah Magetan juga bisa. Jadi ini sebenarnya adalah jalur utama sebelum adanya jalan tol menuju ke arah timur. Pun sebaliknya ini juga jalur utama menuju ke arah barat saat dahulu belum ada jalan tol begitu ya. Assalam Hipermarket. Oke, jadi salah satu supermarket ya, atau hipermarket kalau menyebutnya. Assalam teman-teman, di daerah Sukoharjo ya, sebelah kiri tadi. Kita sambil lihat-lihat jalan tentunya ya, namanya orang naik motor ya. Tentu adalah memperhatikan apa-apa yang ada di kanan kiri, apa-apa yang ada di depan ya, untuk memberikan SMP Negeri 2 Kartosura Kabupaten Sukoharjo. Oke, sebelah kanan ya, memberikan experience ya, jalan-jalan bagi teman-teman meski tidak melakukannya. Jadi seakan-akan teman-teman ikut jalan-jalan dengan saya ya. Di depan kanan teman-teman Transmart Kartosura teman-teman ya. Di Yogyakarta juga bentuknya sama ya, pasti ada semacam roller coasternya kayak gitu. Kenapa? Apakah itu memang menjadi sebuah syarat wajib ya, Transmart harus ada kayak gitunya? Oke, kita berhenti dulu karena ada lampu merah dan kebetulan dia langsung berubah menjadi hijau. Kita lanjut lurus teman-teman ya, kita lanjut lurus dan menurut Google Maps, oke, hati-hati ya, jarak yang harus kita tempuh nanti atau tadi mulai dari Kopassus tadi sekitar 23 kilo. Rumah Sakit Islam Surakarta teman-teman. Oh, RSI Surakarta ini ya, Rumah Sakit Islam Surakarta. Oke, atau Yarsis kalau orang mengenalnya itu, Yayasan Rumah Sakit Islam Solo atau Surakarta, Yarsis teman-teman. Sebelah kiri ini ya, ini UMS ya, UMS, universitas yang namanya Surakarta tetapi di Sukoharjo. Ya teman-teman ya, UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta di Sukoharjo. Rumah sakit UNS teman-teman ya, rumah sakit bagi para mahasiswa, artinya tempat praktek para mahasiswa kedokteran tentunya ya, ataupun keperawatan ya, untuk menerapkan ilmu-ilmu mereka ya. Sebelah kanan tadi Rumah Sakit Islam UNS ya, rumah sakit Islam sih, Rumah Sakit UNS gitu, UMS atau UNS tadi. Baik, jadi tadi saya ulangi teman-teman, dari tempat kita mulai
melakukan perjalanan. Ya, dari tempat kita mulai perjalanan tadi di depan markas Komando Pasukan Khusus tadi sampai rumahnya Pak Jokowi itu bukan 23 kilo teman-teman, tapi 11 kilo ya. 11 kilometer ya. Ya katanya sih 23an menit ya, 20an menit lebih ya teman-teman ya, menurut Google Maps. Baik, kota Solo Safari, kampus ONS, lurus makam Haji Solo Baru kanan ya. Solo Kota, Rumah Sakit Hermina kanan, Solo Baru kanan. Rumah Sakit Hermina lurus ya teman-teman. Nah di sini mulai nampak ya penumpukan. Di depan itu sudah ada tulisan. Ya ada tulisan Surakarta teman-teman. Di depan sana ada SMK Solo ya, di sebelah sana SMK Batik. Oke. Vibesnya kota sudah terasa teman-teman. Selain kemacetan ya, di lampu merah penumpukan kendaraan, bermacam kendaraan juga sudah ada ya. Ada yang mobil box, ada yang mobil pribadi, motor apalagi teman-teman, banyak sekali. 3 detik lagi lampu berubah menjadi hijau. Lampu sudah hijau teman-teman. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jembatan Kleco. Oke, di sini ada landmark berupa patung orang membatik ya. Patung orang membatik ya. Kalau tulisannya sih sudah Surakarta teman-teman. Sudah Surakarta. Berarti kita sudah masuk ke kota Solo begitu ya. Jalur kemudian berubah menjadi 2 arah ya. Lebar tapi 2 arah. Jadi memang harus berhati-hati ya kalau seperti ini biar tetap aman berkendaraan. Baik, ini saya harus memantau Google Maps teman-teman karena sudah memasuki Solo ya, jadi membeloknya harus tepat ya. Oke, masih ada beberapa waktu lagi kita akan membelok. Sekarang lurus saja terus. Suasananya seperti ini teman-teman. Ya, suasananya seperti ini. Tadi kita membayangkan pas sedang sebelum di Kartosuro tadi masih biasa-biasa saja ya. Kita lurus ya teman-teman, kita lurus, jangan berbelok ya, kita lurus. Saya pernah punya pengalaman menuju ke Masjid Zayed ya, lewati jalur ini, belok kayak ini itu teman-teman, ternyata terlalu jauh ya, membeloknya terlalu jauh. Oke, kita akan membelok di sini ya teman-teman. Oke, kita akan membelok di sini. Oke ya, di jalur lambat saja karena kita pakai motor. Nanti kita di depan mau ambil kiri juga ya. Sebenarnya di depan sana juga bisa ya. Tapi kita ambil kiri saja. Kantor Persit Korem. Oke. Solo Square teman-teman, sebelah kanan ya, Solo Square. Siapa yang sudah sering ke situ? Oke, ini Korem ya, Komando Rayon Militer. Di sebelah depan ini ada belokan ke kiri, kita ambil kiri ya teman-teman. Apakah kiri jalan terus?
Semoga iya, karena di depan ini semuanya ambil kiri jalan terus, kita ikuti saja ya. Yayasan Pendidikan Batik sebelah kanan tadi. Oke. Ini rumah sakit apa ya teman-teman? Panti Paloyo ya? Oh iya 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 iya, rumah sakit Panti Paloyo. Tidak jauh lagi ya teman-teman, sekitar 2 kilo lagi. Ya, tapi memang di kota, namanya di kota meskipun dekat, ya tetap harus pelan-pelan ya, karena mobil motor tentu banyak. The Sunan Hotel sebelah kiri ini ya, Hotel Sunan sebelah kiri ini. Di sebelah kanan apa ini? Kelihatannya juga kompleks perumahan, tapi apa ya? Teman-teman yang tahu silahkan komen. Tidak ada petunjuknya teman-teman, sebelah kanan ini. Kita lurus ya. Kerten, Kelurahan Kerten ya. Jadi semacam desa. Tadi ada lapangan ya, lapangan desa paling ya teman-teman. Oke, hati-hati. SMK Negeri 7 Surakarta. Oke, SMK Negeri 7 Surakarta. Sekarang nama sekolah itu kan semua sekolah kejuruan pakai SMK ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa menebak itu sekolah yang sejenis apa gitu, maksud saya. Oke, kita ambilnya yang sana ya, Oke, kita ikuti anak-anak sekolah ini ya. Wow, cukup crowded teman-teman. Ada bis, mungkin Surabaya ini ya teman-teman. Kita ikuti aja ya, kita ikutin truk ini teman-teman. Aduh, sayangnya ini sebenarnya lampu merah, tapi gimana lagi ya, kita ikuti terus jalurnya. Oke. Suasana kota sangat terasa ya, kemacetan ya, kendaraan yang menumpuk gitu ya. Di depan ada petunjuk ya, ke Masjid Zayat itu lurus teman-teman. Ke Masjid Zayat itu lurus ke sana. Tapi apakah boleh ya, atau yang dimaksud itu di sini? Oke, kita ambil jalan ini ya. Siapa di antara teman-teman yang melihat video ini yang rumahnya di sini? Silahkan komen. Atau teman-teman yang belum pernah sama sekali ke sini. Atau mungkin sering lewat ya, orang jauh sering lewat sini, orang Sragen, orang mana yang lajon ya ke arah barat teman-teman. SMK BK Solo. BK itu apa ya? SMK BK Solo. Oke. SMK BK Solo. Kita hari ini ketemu dengan sekolah yang cukup banyak ya. Ada SMK Batik, ada SMA berapa, SMP gitu. Terus ya teman-teman, terus kita lanjut, dan kelihatannya ini mobilnya mau belok kiri, jadi kita hati-hati, mau belok sebelah kiri di pertigaan ini ya. Kita lurus. Oke, kita lurus, hati-hati.
Jadi dulu saya pernah teman-teman membuat video menuju ke Masjid Zayed di Solo ya, dari Klaten begitu ya. Dan seperti saya katakan tadi bahwa saya mengalami dalam tanda kutip insiden salah belok gitu. Tol Solo Ngawi lurus ya, bandara lurus, bandara mana ya? Jadi pernah seperti itu, kemudian insiden salah belok, akhirnya saya harus memutar cukup jauh ya, memutar cukup jauh menuju ke arah Masjid Zayed begitu. Itu akhirnya juga sampai, cuman agak jauh saja begitu. Kita sebenarnya sudah cukup dekat dengan tujuan yang akan kita tuju, yaitu rumahnya Bapak Joko Widodo. Saya tidak tahu apakah nanti boleh masuk, boleh mendekat, boleh merekam, saya nggak tahu ya. Jadi tetap saksikan teman-teman video ini sampai akhir ya. Saya juga penasaran begitu ya. Siap-siap jalan 4 detik lagi. Oh, itu adalah orang yang paling disiplin teman-teman. Sebelum lampu hijau sudah tancap gas. Membahayakan sih menurut saya, membahayakan sangat, karena kan kita nggak tahu ya. Kalau nggak salah yang ini teman-teman, Jalan Kutai Utara ya, rumahnya Pak Jokowi di sini. Nah, sumber ini kita coba masuk ya, apakah boleh? Kutai Utara, Kutai Utara, sumber di sini teman-teman. Di sini ada tulisan area terbatas ya, kaca mobil harap dibuka. Apakah kita boleh masuk? Oh situ. Itu Pak. Ya, demi ketertiban teman-teman, kita berhenti untuk parkir ya. Nah, di sini rumah, lokasi rumahnya Pak Jokowi di sini. Oke teman-teman, kita stop dulu yang rekamnya. Jadi kita sudah sampai. Kita sekarang lagi ada di parkiran ya parkiran. Biar tertib teman-teman. Pak. Nek mriku angsal Pak dolan. Maksudnya ajeng ten mriku ya angsal. Sini teman-teman ya. Kita sudah masuk sini. Nah, tadi dari arah sana saya. Dari arah sana. Oke. Area terbatas begitu. Jadi memang sebenarnya tidak wajib parkir sih, cuman biar tertib saja, agar tertib saja parkir di sana. Nah seperti ini, di depan ini sebelah kanan adalah rumahnya Bapak Jokowi Widodo. Beliau di rumah nggak? Tidak tahu. Dan selain saya ada beberapa orang yang ada di sini. Seperti ini ya rumahnya beliau. Itu teman-teman. Nah, di depan di sini. Kita sekarang ada di depan rumahnya Pak Jokowi seperti ini. Kalau ke sana kelihatannya jalan buntu ya, kalau nggak salah. Kemudian untuk semacam penjagaan di sini tadi tidak terlalu terlihat, atau bahkan hampir tidak ada ya. Hanya di depan tadi memang ada pos penjagaan, tapi juga tidak diperiksa juga gitu, seperti ini. Oke. Baik teman-teman, jadi ceritanya tadi dari beberapa informasi bahwa beliaunya memang tidak di rumah ya, beliaunya sedang ada acara ke Jakarta gitu. Jadi ini beberapa orang juga kesini mungkin berharap ketemu sama Pak Jokowi, tapi beliaunya tidak ada. Baik, jadi sudah ya, kita selesai, artinya kan sudah sampai di sini. Teman-teman juga sudah melihat
ya video saya rute menuju rumah Pak Jokowi ini dari daerah Kartosuro tadi, naik motor teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu, dan sengaja tadi memang saya buat videonya tidak saya potong ya, jadi untuk memberikan gambaran yang cukup jelas bagi teman-teman ya ketika ingin berkunjung ke sini gitu. Jadi dari arah depan tadi langsung aja masuk ke sini teman-teman. Langsung masuk ke sini. Sebenarnya memang di depan itu ada semacam apa, pos pemeriksaan, tapi kelihatannya tidak terlalu diperiksa gitu. Baik, saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.